Jelang upacara HUT ke-79 di IKN, Saudara, Presiden Joko Widodo bilang persiapan sudah hampir rampung 100%. Presiden sempat memantau gladi kotor prosesi upacara Hari Kemerdekaan yang disebut sudah berjalan dengan baik. Presiden Republik Indonesia berkenan. Presiden kita lihat bersama memantau persiapan upacara HUT RI ke-79 di IKN bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan sejumlah pejabat negara juga didampingi tentu saja oleh Basuki Hadi Mulyono sebagai pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Ya tidak 100%, tapi sudah mendekati. Masih ada hal kecil yang detail yang tadi subuh saya ulangi cek lagi. Sangat bagus. Tadi malam saya juga tidur di Istana Negara, nyenyak, pules. Sementara itu, tim aerobatik Jupiter TNI Angkatan Udara menyatakan diri siap untuk melintas di langit ibu kota Nusantara dalam perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia nanti. Tim Jupiter akan menampilkan 5 formasi dalam waktu 5 menit dengan komposisi pesawat kombinasi KT-1 Wongbi dan jet tempur F-16. Tim aerobatik Jupiter ini dari Angkatan Udara, TNI Angkatan Udara, akan menghiasi langit ibu kota Nusantara dalam kemeriahan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia di bawah ketinggian 3.000 kaki. Pesawat terus dijaga dalam kondisi prima, namun cuaca masih menjadi tantangan bagi tim Jupiter ini dari Angkatan Udara karena mempengaruhi jarak pandang. Saudara, kita pantau situasi terkini dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara dan di Istana Merdeka, Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Friska Clarissa dan Tifal Solesa. Kita akan ke IKN Kalimantan Timur terlebih dahulu. Ada Friska di sana. Friska, bagaimana suasana persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 RI di sana? Dan kalau kita lihat ini Friska udah cantik sekali pakai baju adat apa itu? Terima kasih Astri, senyum saya secerah pagi yang cerah di ibu kota Nusantara. Saya saat ini pakai pakaian adat, mengenakan pakaian adat Sumatera Utara, Horas begitu ya. Seperti yang tercantum ini di ulos yang saya kenakan, Horas yang merupakan simbol sapaan, penuh kegembiraan, juga pengharapan, sebesar harapan kita di HUT ke-79 Republik Indonesia ini agar Indonesia semakin maju. Dan juga kalau bicara soal HUT ke-79 RI ini jadi momen yang spesial. Karena pertama kalinya upacara peringatan kemerdekaan akhirnya digelar di ibu kota Nusantara. Kita tahu sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pemindahan ibu kota Nusantara ini sudah dilaksanakan. Tapi baru di akhir masa pemerintahannya di tahun ke-10 inilah upacara bisa digelar di ibu kota Nusantara. Kalau saya memantau sejak tadi pagi persiapannya sudah sangat siap. Para peserta upacara, para petugas upacara sudah tiba di sini untuk nantinya mengikuti rangkaian upacara peringatan kemerdekaan yang akan dimulai pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah. Dan pada upacara kali ini memang ada sejumlah momen yang berbeda, nanti kita akan lihat pada saat upacara berlangsung karena ada beberapa tahap rangkaian upacara seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah rangkaian hiburan menuju upacara peringatan detik-detik proklamasi, dilanjutkan dengan peringatan detik-detik proklamasi. Di mana inspektur upacaranya saat ini, Presiden Joko Widodo yang nantinya akan bertindak sebagai inspektur upacara. Tadi kami pantau sekitar 20 menit yang lalu sedang berkeliling di area Istana IKN mengajak serta Wakil Ketua DPR RI. Tadi kami melihat ada Muhaimin Iskandar di sana, ada juga tadi kami melihat Rahmat Gobel, juga Ketua DPD RI Lanyala Mataliti dan jajaran partai politik. Karena memang para pemimpin
para pimpinan lembaga negara dan juga para menteri Kabinet Indonesia Maju ini berada di Hotel Nusantara. Tadi Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono juga turut mendampingi. Jadi sebelum rangkaian upacara dimulai, sebelum bersiap-siap mengenakan pakaian adat, para pejabat negara tadi diajak oleh Presiden Jokowi berkeliling ke Ibu Kota Nusantara. Memang semua yang diajak laki-laki karena untuk peserta perempuan pastinya sedang bersiap. Saya saja tadi bersiap sejak pukul kurang lebih 2:30 subuh waktu Indonesia Tengah untuk ada di sini. Karena memang pengamanannya begitu ketat, Asri dan juga saudara. Untuk masuk ke area sini harus melewati pengamanan berlapis untuk menuju ke ibu kota, ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sambil saya tunjukkan dulu ya, karena ini pertama kalinya kita menggelar upacara peringatan kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara, bagian-bagiannya mana saja. Juru kamera saya, Ganiar Febrian, akan menunjukkan dan juga rekan saya Anggi Mendarwan juga akan menunjukkan bagaimana situasi di Ibu Kota Nusantara. Yang berada di belakang saya yang ada simbol Garudanya itu namanya Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Nantinya Inspektur upacara akan bertolak dari sana untuk menuju ke lapangan upacara untuk memimpin upacara peringatan kemerdekaan. Lalu yang di belakang yang seperti Garuda yang besar sekali itu adalah Istana Garuda. Kalau Istana Garuda yang berbeda adalah itu kantor Presiden RI. Jadi kalau kita melihat waktu itu Pak Jokowi, Pak Presiden mengajak wartawan untuk melihat lokasi digelarnya sidang kabinet itu adalah di Istana Garuda. Jadi Istana Negara dan Istana Garuda ini bagian yang tidak terpisahkan dari Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara. Memang kalau di kanan kiri saya melihat sepanjang perjalanan tadi di kawasan inti pusat pemerintahan masih banyak pembangunan dilakukan. Tapi untuk di kawasan istana ini jadi yang paling dahulu selesai pengerjaannya karena yang terlebih dahulu difungsikan nantinya adalah istana. Seperti misalnya Presiden Jokowi sudah bisa istirahat di sana, bahkan sudah menyebut tidurnya nyenyak, terutama jelang peringatan kemerdekaan mungkin ada campur deg-degan juga karena memastikan bahwa peringatan kemerdekaan pertama kalinya di Ibu Kota Nusantara bisa berjalan baik. Berikutnya adalah kita akan nantikan siapa-siapa saja petugas upacara. Saya akan laporkan kepada Anda, tapi nanti. Saya kembalikan dulu ke Anda, Asri, di studio. Baik, cukup ramai ya tadi, cukup padat juga kegiatan yang dilakukan di sana. Ada pemantauan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan juga tamu undangan. Kita juga tadi seru sekali, Friska, luar biasa diajak melihat langsung oleh Anda Istana Negara dan juga Istana Garuda. Nah selanjutnya kita akan ke Istana Merdeka Jakarta. Ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa. Tifal, selamat pagi. Apa saja rangkaian perayaan HUT ke-79 RI di Istana Merdeka? Lalu siapa saja tokoh yang akan hadir di sana? Saya sebelum jawab pertanyaan Anda, Asri, saya juga mau pamer pakaian adat saya karena kapan lagi saya mau pakai pakaian adat dalam laporan langsung kali ini. Khusus untuk hari ini, berhubung saya melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, saya sekarang mengenakan pakaian adat Demang khas Betawi. Ini cukup mewakili lah ya, karena upacara HUT RI di tahun ini diperingati di 2 tempat, salah satunya di Istana Merdeka Jakarta. Soal pertanyaan Anda tadi, kesiapannya dan suasananya di Istana Merdeka seperti apa? Sebetulnya sebelum pukul 7 pagi tadi, kami sudah melihat banyak tamu ini berdatangan, terutama para tamu undangan untuk masuk ke Istana Merdeka mengikuti rangkaian upacara detik-detik peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia yang nanti akan dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI saat ini, Ma'ruf Amin, dan juga Wakil Presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka. Kebanyakan yang saya lihat ini mengenakan pakaian adat, seperti teman-teman pewarta lainnya juga ikut mengenakan pakaian adat di sini dalam memantau rangkaian HUT RI di Istana Merdeka. Tapi juga ada yang mengenakan setelan jas formal dan mengenakan pakaian resmi lainnya begitu. Ini juga sebagian saya melihat yang baru terpantau ini baru tamu-tamu undangan dari berbagai kalangan, sementara untuk tamu kenegaraan ataupun juga pejabat yang diundang ikut serta dalam upacara kali ini masih saya pantau sampai dengan saat ini, termasuk nanti juga ada tim liputan kami yang memantau dari area Aubade. Nah, soal rangkaian hari ini sebetulnya penjelasan dari Friska tadi saya tambahkan untuk
kondisi di Istana Merdeka Jakarta, Asri, bahwa nantinya seluruh rangkaian upacara yang terpusat di Istana IKN, di IKN Kalimantan Timur ini akan diikuti juga oleh para peserta upacara dan juga tamu undangan di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini akan terhubung secara hibrida begitu, secara lewat videotron nanti yang sudah terpasang di sini. Seluruh tamu undangan di sini bisa melihat setiap rangkaian acara yang berlangsung di IKN, dan itu diikuti juga oleh para peserta upacara dan tamu undangan di Istana Merdeka Jakarta. Namun sebelum rangkaian upacara atau acara utama ini akan dilaksanakan nanti pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Istana Merdeka Jakarta nanti akan menggelar pertunjukan kesenian terlebih dahulu di area Aubade, nanti akan disajikan oleh teman-teman dari Gita Bahana Nusantara. Ini akan dilangsungkan pada lewat pukul 8 pagi nanti. Jadi ini masih kami tunggu, teman-teman. Saat lagi juga di Istana Merdeka akan ada kegiatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dari Istana Merdeka di Jakarta. Dan sebelumnya ada Friska Clarissa dari IKN atau Ibu Kota Nusantara. Terima kasih rekan-rekan.